الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف الكتاب السيد أحمد بن عمر الشاتري والشيخ سالم بن عبد الله بن شمير نفعنا الله به وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وخصوصا إلى مشايخنا أبو حسن بن أحمد بهارون وخباب خديجة بنت محمد الهندوات وجميع مشايخنا نفعنا الله به وبعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kehendak Allah. Datangnya kita ke majelis ini juga karena Allah menghendaki, karena Allah menginginkan buat kita akan kebaikan. Selain daripada kuatnya niat kita untuk hadir, tapi di situ ada kekuasaan Allah yang sangat besar dan kecintaan Allah yang sangat rahman rahimnya Allah buat kita hingga kita bisa hadir ke tempat ini. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang dirahmati Allah di dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena duduknya kita di tempat ini tiada lain hanya ingin menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad, mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad, dan juga ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Karena tanpa ilmu kita akan tersesat di dalam ibadah, dan tanpa ilmu pula kita akan jauh dari Allah, juga jauh dari Rasulullah. Lalu bagaimana kita bisa membahagiakan hati Nabi besar Muhammad SAW kalau ibadah kita tanpa didasari ilmu? Setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, niat kita mulai dari pertama bekerja, kita niatkan jangan pernah lupa untuk berniat agar semua aktivitas kita menjadi ibadah. Niatkan bekerja untuk ibadah untuk Allah, bekerja untuk menyampaikan amanat-amanatnya Allah. Taklim, datang hadir taklim ingin membahagiakan hati Rasulullah. Karena setiap dari niat kita membahagiakan hati Rasulullah, secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Akan tetapi sebaliknya, jadi setiap daripada perkara itu ada mafhum mukhalafah. Ya, menurut nahunya
mafhum mukhalafah. Jadi kalau dalam niat kita datang ke majlis, dalam niat kita bekerja sehari-hari ingin menyampaikan amanat Allah, ingin membahagiakan hati Rasulullah, lalu mafhum mukhalafahnya sebaliknya, yaitu kalau kita tidak hadir di dalam majelis ini bukan karena alasan yang sesuatu yang tepat, karena alasan malas atau karena alasan apapun itu, lebih alasannya saya sudah tahu, saya sudah mengerti ilmunya umpamanya ya, padahal ilmu Allah ini tidak terbatas. Secara langsung kita duduk di tempat kita tidak hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi kecewa. Lebih-lebih dalam aktivitas sehari-hari kita ada dosa-dosa yang kita lakukan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Makanya ya, kita ini dalam seminggu kita berbuat amal baik kita, amal buruk yang kita lakukan setiap satu minggu, hari Kamis ini diserahkan oleh Raqib dan Atid kepada Allah. Namun sebelum sampai kepada Allah diperiksa dulu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam catatan kita mulai dari hari Jumat pagi sampai malam Jumat ya. Jadi itu diserahkannya itu biasanya malam Jumat ya. Jadi Jumat pagi terus sampai Kamis sore lagi. Itu semua aktivitas kita selama satu minggu itu diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW melihat semuanya, dilihat semuanya, diamati oleh Rasulullah. Kalau banyak daripada amal-amal baik kita, maka Rasulullah SAW tersenyum, dan Rasulullah mendoakan kita, rahmati umatku ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya ya Allah, berikanlah dia dan anak keturunannya orang yang soleha, maka esok aku akan memberikan syafaat kepadanya. Tapi sebaliknya, jika amalan kita selama seminggu lebih banyak daripada dosa-dosanya, Rasulullah SAW sedih dan menangis. Namun Rasulullah yang Rahman Rahim, Raufur Rahim akan mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa hambaku ini, dan tolonglah ya Allah berikan kepadanya ampunanmu serta kasih sayangmu, luaskan rahmatmu untuk hambaku. Jadi kesian kan Rasulullah kalau melihat amal jelek kita sampai kepada beliau. Jadi bagaimana bahagianya, bayangkan sama kita, kayak kita lagi ngasih hadiah sama orang tua. Iya. Kalau kita berbuat sesuatu ranking umpamanya ya, di dalam pondok, di dalam sekolah, kita punya, atau kita kerja sehari, aku sudah nyuci, aku sudah setrika gini. Ibu tuh pulang dari mana, umpamanya pergi, rumahnya sudah bersih. Senang kan hatinya? Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah mencintai kita melebihi kedua orang tua kita. Karena besok orang tua akan lari dari kita, saudara akan lari dari kita, semuanya akan lari dari kita kecuali Rasulullah SAW. Dan begitu juga kita saat membuat sedih orang tua, kita berbuat yang tidak nurut sama orang tua, atau malah kita memberikan orang tua malu atau apapun itu, ya apa sedihnya orang tua, ya apa malunya orang tua. Begitu juga Rasulullah, karena kita ini besok akan menjadi kebanggaan umat, kebanggaannya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ya, di dalam nikah itu tanakahu ya taksuru, perbanyaklah. Fa inni mubahid bikumul umama yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang akan membanggakan kalian di hari kiamat. Maka doa kita setiap hari jangan pernah terlepas, jadikanlah aku dan anak keturunanku ya Allah adalah orang yang dapat membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut di pembahasan kitab Safinatun Najah Sarah Nailur Raja. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyah, kita sampai di tentang pembahasan niat, namun bukan definisi niat ya. Tapi di sini an-niyatu salasu darajat. Niat ini punya 3 tingkatan, punya 3 level. Ya.
An-niyatu bihasabi aqsamis shalah. Niat ini niat di dalam salat maksudnya ya. Di dalam macam-macamnya salat. Al-fardu wan naflu al-muqayyadu bil waqti awis sababi wan naflul mutlaq, dan juga jadi di dalam salat di dalam niat ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan di dalam salat fardu, salat sunnah mutlak, salat sunnah muqayyad ini yang terikat, seperti salat duha ada namanya ya, salat hajat, salat istikharah, salat tahajud, salat witir, itu namanya sunnah muqayyad, sunnah yang terikat dengan nama. Ada lagi sunnah muakkad. Ya, sunnah mutlak, bukan muakkad. Sunnah mutlak. Sunnah mutlak ini bebas. Yang penting kita sholat sunnah. Jadi, pamannya sudah semua rangkaian sholat. Ini lagi nikmat, kayaknya curhat sama Allah. Ya, malam sudah sholat sunnah wudu, sudah sholat sunnah taubah, sudah sholat sunat hajat, sudah sholat sunat tahajud, kemudian diakhiri dengan witir. Kok rasanya nikmat ya, lagi semangat ini sholat. Mau sholat apa lagi saya ya? Sholat sunnah saja, namanya sholat sunnah mutlak tanpa nama. Yang perbanyak Rasulullah SAW memperbanyak dari amal-amal sholat sunnah mutlak. Jadi mau sholat apa aja ya, kalau kita ke masjid umpamanya tahiyatul masjid ya, kita tidak boleh duduk dulu kalau masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau umpamanya kita ini belum sholat duha masuk ke masjid, umpamanya ini mau nunggu duhur, kita walaupun ya kita ini di perjalanan, umpamanya di perjalanan kita belum kita mau sholat duha, sekalian berhenti di masjid istirahat sholat duha kan, sholat duha. Jadi tapi saya harus kalau masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid, maka niatnya boleh satu kaligus, sholat duha juga sholat tahiyatul masjid. Jadi itu termasuk daripada sholat muqayyad yang ada ikatan nama. Kalau sholat sunnah mutlak tidak ada. Jadi mau sholat sunnah berapa kali pun, sunatan billahi ta'ala, sunatan billahi ta'ala, 2 kali salam, mau 4 kali salam, terserah ya. Jadi di sini kita di dalam sholat itu ada niatnya, dan niatnya punya 3 tingkatan. Kemudian daripada sholat fardu, ya, yang fardu ada 3 hal yang wajib dinyatakan. Jadi mamanya wajib ta'yin. Ingka nanti sholatil fardun wajib qasdul fi'li. Jika itu adalah sholat fardu, maka wajib untuk bermaksud untuk sholat ya. Jadi niat ini untuk maksudnya untuk sholat. Wat ta'yin dan menjelaskan ya, menjelaskan. Usolli harus dijelaskan, usolli ya, usolli. Dan ta'yinnya apa? Jadi yang pertama tadi wajib qasdul fi'li. Apa fi'linya kita? Kita mau sholat, usolli, saya sholat. Itu namanya qasdul fi'li, bermaksud untuk melakukan sesuatu. Jadi harus dijelaskan usolli gitu ya. Kemudian wa ta'yin, dan dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Mau apa kita? Mau sholat fardu duhur, mau sholat fardu asar, mau sholat fardu isya. Jadi harus dijelaskan usolli fardhu duhri, harus dijelaskan mau sholat apa. Jangan tiba-tiba langsung berdiri tapi tidak dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga wal fardiyah, dan sebutkan ini sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi usolli fardhu duhri,
Jadi di dalam niat itu kita harus mempunyai niat melakukan. Niat melakukan apa? Usolli, saya sholat. Ta'yin dijelaskan. Apa dijelaskannya? Apa yang sholat apa ini? Sholat duhur umpamanya. Kemudian fardiyah, duhur ini kamu sholat duhur ini sholat apa duhur ini? Sholat fardu, apa sholat sunnah muqayyad, apa sholat sunnah muakkad, atau sholat sunnah saja? Duhur adalah sholat sunnah, sholat fardu. Jadi harus dijelaskan. Jadi kalau umpama kita niat, ya, usolli fardhu duhri, itu cukup. Jadi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, itu enggak usah disebut, cukup dengan usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, itu sudah sah, sudah memenuhi syarat 3 tadi. Niat tadi, niat untuk melakukan, niat untuk menjelaskan nama sholatnya, terus yang ketiga apa? Fardu apa sunnah. Jadi walaupun kita usolli tidak panjang-panjang, dipanjangkan tidak apa-apa. Ya. Kalau sholat duhur sudah pasti 4 rakaat, sudah pasti mustaqbilal kiblah. Kita sholat kan mesti ngadep kiblat. Ya. Dan sholat lillahi ta'ala, tidak mungkin sholat bukan karena Allah. Walaupun sholatnya tidak khusyuk, tapi pasti lillahi ta'ala. Jadi itu hanya tambahan saja. Kita cukup dengan usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala atau usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, itu sudah cukup. Wa in kanatin nafilah muqayyadah, apabila ini adalah salat sunnah yang terikat, maksudnya terikat dengan nama, karoti batin audati sababin, seperti salat qobliyah ba'diyah, ya. Jadi harus rawatib, salat rawatib itu salat muqayyad namanya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib baginya untuk melakukan sesuatu. Ya tadi itu usolli, ya. Jadi harus saya hendak melakukan. Jadi niat ini boleh kita lakukan dengan memakai bahasa apa saja, tidak harus bahasa Arab. Dan niat itu tempatnya di hati. Sunnah untuk dilisankan, dikeluarkan. Jadi umpamanya saya niat mau sholat duhur di dalam hati kan niatnya, ya, itu tidak apa-apa, sudah Allahu Akbar itu sudah cukup. Tapi kita memakai bahasa Arab itu lebih baik, karena bahasa Arab adalah bahasanya Rasulullah, bahasanya Al-Quran, bahasanya ahli surga, ahli jannah, bahasanya orang-orang di surga besok. Jadi di surga itu tidak ada yang pakai bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tidak ada, semuanya pakai bahasa Arab. Jadi di surga adalah bahasanya Arab, ini adalah bahasanya orang-orang di surga. Jadi kalau umpamanya tadi sholat sunnah muqayyad, maka wajib qasdul fi'li, wajib baginya menyatakan untuk melakukan. Menyatakan untuk melakukan itu apa? Usolli. Usolli itu artinya saya sholat, saya hendak sholat, ya. Wa ta'yin, dan dijelaskan mau sholat apa, walaupun sholatnya sholat sunnah. Harus dijelaskan usolli sunnatat qabliyatad duhur namanya, atau usolli sunnatat tahajud. Jadi harus ta'yin, dijelaskan. Anna shalah in kanat naflan muwaqqatan wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Jadi kan ada 3 tadi, ya, fardu, sunnah muqayyad, sunnah mutlak. Apabila kalian sholat daripada sholat mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, cukup dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu. Apa? Usolli, ya.
Cukup usolli sunnatan lillahi ta'ala. ma ulhiqa bihi minal muqayyad wa huwa alladhi yuqsadu bihi ijhadu mutlaqi salah la salata makhsusah katahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Ini nama-namanya salat sunnah muqayyad. Al-fi'lu usolli wa ta'yin duhur. Jadi apa sih qasdul fi'li itu? Qasdul fi'li itu mempunyai niat melakukan sesuatu. Niatnya apa? Usolli tadi. Apa maksud kehendaknya, berkehendak melakukan sesuatu, yaitu tadi usolli, saya mau lakukan sholat. Wa ta'yin, dijelaskan apa penjelasannya, mau sholat apa, mau sholat duhur, mau sholat asar, itu kalau di dalam fardu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau sudah paham saya teruskan. Jadi ya, tadi niat ada 3 tingkatan di dalam sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah mutlak. Kalau di dalam fardu sunnah, di dalam fardu itu hendaknya melakukan apa? Keinginan, bertujuan untuk melakukan sesuatu, ya. Seperti contohnya, biar tidak repot usolli, saya akan melakukan sholat. Menentukan sholatnya, ta'yin, menjelaskan, menentukan sholatnya, yaitu sholat asar, sholat duhur, ya. Dan menentukan bahwasannya dia lagi sholat fardu. Jadi ini suatu yang fardu, apa yang sunnah. Jadi itu hukumnya juga harus dijelaskan di dalam melakukan sholat fardu. Usolli fardad duhri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rokaat, jadi walaupun gini maksudnya, walaupun kita tidak pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, kan kebiasaannya kita seperti itu kan. Oh ya, jadi umumnya usolli fardhu, usolli sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatud duha lillahi ta'ala. Atau kita mau melakukan sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian setelah salam kita sholat duha. Tapi waktunya mepet ini, sedangkan saya masuk masjid dan waktunya mepet, saya juga belum sholat duha, ingin tidak meninggalkan daripada istiqomah di dalam sholat duha, maka usolli sunnatat duha, usolli sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatat duha. Boleh. Tetap 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Kalau umpamanya ini keburu, ya. Tapi kalau kita masih panjang waktunya, seperti kita kalau nanti umrah, insyaallah semuanya umrah ya. Masuk ke masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu masuk kita pasti tahiyatul masjid. Setelah itu baru rangkaian sholat kita qobliyah. Kemudian nanti apa umpamanya di waktunya waktu ini waktu malam ya, kan jam 3 itu kita sudah keluar semua untuk melakukan sholat malam. Jam 2:30 kalau kepingin ada di soft awal itu 2:30, kalau pas tidak rame itu langsung masuk tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid kemudian kita semua rangkaian sholat malam kita lakukan. Jadi kalau itu di masjid, jangan kayak sholat Id ya. Sholat Id kita masuk masjid kan biasanya, Idul Adha, Idul Fitri. Jadi jangan langsung duduk, langsung niat usolli sunnatat tahiyatul masjid. Setelah itu baru nanti menunggu imam untuk melakukan sholat Id. Paham ya? Kenapa? Tidak ada kesunahan kalau di musala ya. Tidak ada kesunahan. Kita seperti kita di rumah, ya kita
pulang pergi, mau pergi umpamanya. Kita ini disunahkan untuk sholat safar ya, sholli sunnatus safar. Kita sholat 2 rakaat untuk bepergian. Begitu juga pulangnya, kita sholat pulang dari bepergian ya. Walaupun kita tidak niatnya dengan lebih, walaupun niatnya tidak pakai bahasa Arab, kita tidak bisa umpamanya ya apa ya sholat bepergian apa ya bahasa Arabnya, sih mau nyari kamus repot ya. Jadi niat di hatinya, saya mau bepergian, niat untuk melakukan sholat. Pulangnya juga mau melakukan sholat setelah bepergian, sholat sunnah ya, agar kita keluar dari rumah diberikan keselamatan, pulang kembali lagi ke rumah juga apa bentuk wujud syukur kita sudah pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Dipenjat lagi. Kalau sunat tahiyatul masjid itu Ustazah, itu kan wajibnya di masjid ya Ustazah. Nah, sunahnya dilaksanakannya di masjid. Kalau di musola tidak disunahkan gitu ya Ustazah. Ya kita gini aja, kalau tahiyatul masjid itu kan karena apa ya, tahiyah itu menghormati. Juga kita mau meniatkan untuk sholat tahiyat musola ini tidak ada. Cuman apa ya sholat sunnah 2 rakaat aja gitu. Ya berarti walaupun di musola itu tetap dilaksanakan ya? Tetap dilaksanakan tidak apa-apa untuk menghormati kita masuk ke tempat itu kan ya. Untuk menghormati kita masuk ke tempat itu, tapi bukan niatnya ya bukan tahiyatul masjid ya, sholat sunnah aja. Jadi niatnya cuma sholat sunnah ya. Dan ukuran ada anjurannya itu sholat tahiyatul masjid. Kalau ukurannya apa bedanya masjid sama musola itu, kalau masjid digunakan salat Jumat gitu ya Ustaz? Iya, masjid jami ya, masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Kalau bukan masjid jami yang dikatakan, makanya dikatakan jami karena dipakai untuk sholat Jumat. Kan ada kayak di pondok dulu Dalwa ya, masih belum banyak itu tidak bisa masjidnya itu dipakai Jumatan karena tidak ada orang luar yang masuk ke masjid itu. Nah akhirnya anak yang di pondok malah keluar cari masjid yang bisa dipakai Jumatan. Bukan masalah itu sih sebenarnya, bukan masalah dipakai berjamaah, dipakai apa ya, dipakai berjamaah atau apa ya, musola juga dipakai berjamaah. Cuman masjid itu tempat kita sujud aslinya ya. Ya walaupun musola sih bisa. Tempat kita masjidun itu tempat sajadah, kita duduk, kita sujud kepada Allah. Masjid tempatnya kita duduk. Jadi tempatnya kita sujud kepada Allah. Ya walaupun musola sebenarnya bisa, sebenarnya enggak apa-apa karena di situ kita pakai sholat, pakai berjamaah. Mau bilang tahiyatul masjid karena bukan masjid ya, ya mungkin apa tahiyatul musola gitu. Musola ya untuk orang sholat, bisa aja ya, bisa juga. Untuk digantikan sebagai tahiyatul masjid ya. Iya. Bisa. Iya. Benar, iya bisa. Jadi semua dijadikan satu dalam satu sholat umpamanya. Allah ini Maha Rahman Rahim ya. Jadi luas sekali rahmatnya Allah. Jadi kita tidak bisa mengukur dengan pekerjaan kita.
Kita tidak bisa mengukur dengan pekerjaan kita. Makanya ulama ada yang mengatakan boleh istilahnya satu kali sholat tapi dengan berbagai macam niat, asalkan itu sholat sunnah ya, asalkan itu sholat sunnah, bukan sholat zuhur asar dijadikan satu. Karena kalau sholat fardu itu ada aturan masing-masing. Tetap 2 rakaat, iya. Tetap niatnya banyak, maunya sholli sunnata, tsumma sholli sunnatat wudu, sunnatat tahajud, sunnatat taubah. Tapi kayaknya malu ya, malu kayaknya. Kodok tuh fardu, iya. Punya kodok 3 langsung berturut-turut. Nggak boleh ya, satu-satu Setiap hari. Oh enggak, jadi kodok punya kodok meninggalkan sholat duhur, sholat asar. Ini di pepergian tidak sempat, bisnya tidak mau berhenti umpamanya, atau pakaiannya kotor tidak bisa ganti, akhirnya ninggalin sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apakah itu harus diganti setelah duhur besok atau asar besok? Tidak. Jadi sholat qadha itu kapanpun kita, secepatnya kalau bisa. Jadi secepatnya diganti, karena kita tidak tahu besok apa kita masih ada. Dan sholat tidak bisa digantikan dengan ahli waris. Kalau ayat 2 tuh kayak duhur 2 gitu, itu digantiin bareng satu kali gus apa? Gak apa-apa. Makanya kita kalau sholat itu ada ulama yang menganjurkan kita sholat qadha setiap kali sholat. Apalagi yang pernah merasa dulu orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi dulunya tidak ngerti nih, tidak pernah taklim, tidak begini, belum hijrah istilahnya, sering ninggalin sholat. Maka setiap kali sholat subuh selesai, kemudian yang kedua kali sholli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala. Terus setelah salam, setelah witir-wiritan, kemudian kita bangun lagi usolli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Karena sholat qadha itu hukumnya wajib. Ya, jadi setiap ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, dulu aku ini Islam tapi aku ini tidak pernah melakukan sholat, aku orang yang meninggalkan sholat, bagaimana? Ya, jadi suruh ganti. Setiap kamu sholat lalu kemudian orang ini belum sempat menyelesaikan daripada umurnya, istilahnya mulai umur 40 tahun baru dia sadar kalau dia sering meninggalkan sholat. Nah, di usia 40 tahun itu dia mulai mengkodok-kodok sholatnya, kemudian dia meninggal. Lalu bagaimana hukumnya? Dia sudah punya niat untuk menyelesaikan kodoknya, maka Allah ampuni semua sholat-sholatnya. Ya umpamanya ini tidak pernah sholat, ninggalin sholat, tapi dia niat untuk mengkodok semua sholatnya, baru satu kali ngodokin sholat ajal menjemputnya. Maka bagaimana orang ini dulu orang ini tarikus sholat. Kita tidak bisa menghukumi seperti itu, karena orang ini tadi sudah punya niat di dalam hatinya untuk mengganti semua ibadah-ibadahnya, baik ibadah sholat, baik ibadah puasa ya. Kemudian ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Syurutu takbiratul ihram sittatu asyar. Syarat-syaratnya takbiratul ihram ada 16. Tapi kita jangan fokus di 16 ini ya. Yang penting kita ini tahu sudah bagaimana. Cuman ini ulama merinci istilahnya agar kita tidak bingung, agar kita tidak salah. Maka dari itu kita di majelis ini kita bahas kitab itu jangan sampai melewatkan daripada bab-babnya. Bukan tidak penting ya, penting tetap, tidak ada ilmu yang tidak penting. Cuman di sini dirangkum 16. Cek banyaknya syaratnya takbiratul ihram kan gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Supaya kita tahu aja, supaya kita mengerti saja.
Jadi surutut takbiratul ihram sittatu asar. Syarat daripada takbiratul ihram ada 16. Annahu yustaratu li sihhati takbiratul ihram allati hiya tsani min arkanis shalah. Yaitu sesungguhnya disyaratkannya untuk agar takbiratul ihram itu menjadi sah. Takbiratul ihram adalah rukun salat yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Ini sampai dibikinkan nazam ya, supaya tidak lupa. Yang pertama antaqa'a 'alal qiyam fil fardiyah. Annal awalu min syuruti takbiratul ihram wuqu'uha fil qiyam in kanat as-salah fardan wa qadaran bi ay yukbara fi mahalliha tujza bil qira'ah fa in kanat as-salah naflan aw lam yaqdir 'ala al-qiyam fil fardi ata biha fi badalihi. Jadi syarat pertama daripada takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau mampu untuk berdiri, wajib berdiri, jangan belum sempurna berdirinya masih betulun ini gini. Allah. Jadi, harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu syarat pertama. Kecuali orang yang memang tidak bisa berdiri, ya. Jadi orang punya udzur, punya kakinya asam urat atau kaki atau tidak bisa melakukan hal untuk berdiri boleh, atau berbaring boleh. Itu apa? Rukhsah ya, dari Allah. Jadi kalau memang syaratnya kalau kita bisa, maka wajib untuk berdiri. Kemudian yang kedua, wa antakuna bil arabiyah. An-nasani min syuruti takbiratul ihram kaunuha bil lughatil arabiyyah ay in kana al musalli qadiran wa illa tarjamu kama marra fi arkanis shalah. Jadi hendaknya melakukan takbiratul ihram pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang artinya Allahu Akbar kan Tuhan Maha Besar. Itu tidak boleh. Atau pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasanya dia, tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa, sulit mohon? Ya boleh, karena terpaksa, karena memang betul-betul tidak bisa. Tapi dia harus belajar. Kemudian yang ketiga, antakuna bilafdil jalalah wa bilafdil akbar. Al-makna anna salis wal rabi' min syuruti takbiratul ihram kaunuha bilafdi Allah wa bilafdil akbar. Falau qala ar-rahmanu akbar aw Allahu a'dam aw kabir lam tasihha. Jadi maka lafadznya harus dengan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman kan sifat Allah juga. Tidak boleh. Harus lafdul jalalah. Lafdul jalalah ini Allah. Jadi kalau kita ingin tahu lafdul jalalah, Allah adalah lafdul jalalah. Jadi Ar-Rahmanu Akbar tidak boleh. Atau Allahu A'dam, Allah Maha Agung, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh dirubah lafadznya, tetap Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang ngomong pas kita ini tidak belajar, boleh Allahul Azim. Akhirnya karena kita tidak tahu, karena kita tidak belajar. Ini orang tidak belajar, kan banyak ya orang yang sesat dan menyesatkan. Dia itu punya ilmu-ilmu karep-karepnya sendiri. Terus ada orang yang datang, orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak punya ilmu.
duduk sama orang tadi ini tidak punya ilmu tapi dia mau jadi guru umpamanya, akhirnya ngajari yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh, yang murid karena dia tidak punya pengetahuan apa-apa. Ini di sini loh maksudnya diperinci supaya tidak ada kebingungan di dalam ilmu ini tadi. Makanya jadi tetap lafadznya harus Allahu Akbar. Wa tartib bainal lafzain annal khamis min syuruti takbiratul ihram taqdimu lafzil jalalah ala akbar fala yasihu akbar Allah. Jadi harus tertib. Tertib ini Allah duluan baru akbar. Tidak boleh akbar kemudian Allah. Jadi Allahu Akbar. Wa alla yamudda hamzatil jalalah. An-sadis min syuruti takbiratul ihram alla yamudda al-musalli hamzah lafzil jalalah fa in qala Allahu akbar lam tasihhu takbiratuhu li'annaha tasiru istifhaman wa yajuzu iqatuha in wasalaha bi imamin aw ma'mumin. Jadi tidak boleh dipanjang-panjangkan hamzahnya. Allah Akbar di Allahu Akbar. Kalau dipanjang-panjangin karena ini khusyuk, akhirnya dipanjangkan Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa diperinci? Karena takbiratul ihram ini termasuk daripada fardunya sholat. Kalau sudah di takbiratul ihramnya sudah keliru, maka nanti semua sholat rangkaian bacaan sholatnya tidak sah. Wa adama mad ba akbar. An-nasabi min syurut takbiratul ihram alla yamuddal musalli ba falau maddaha bi an qala akbar. Jadi pokoknya tidak boleh baknya dipanjangkan atau alifnya dipanjangkan, ya. Jadi sudah ketentuannya Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, tak boleh Allah. Jadi hamzah, ya, hamzahnya tidak boleh dipanjangkan, Allah tidak boleh, atau Akbar tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Kalau di lamnya itu Allah, kenapa dipanjangkan? Memang tulisannya panjang, ya. Ya. Allahnya itu Allah di lamnya, nah itu memang ada harokat panjang. Boleh 3 harokat, boleh 6 harokat. Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau baknya tidak boleh. Wala yusaddidul ba, baknya tidak boleh dikasih tasjid. Jadi Allahu Akbar. Ya repot. Wa alla yazida wawan sakinatan, tidak boleh menambah wawu, au mutaharrikatan bainal kalimatain. Yazidul musalli wawan sakinan au mutaharrikatan bainal lafdil jalalah wa lafdil akbar falau qala Allahumma akbar. Jadi dah boleh ditambahin Allahu, dipanjangin, akhirnya ada menambah sukun, menambah dhammah, ya. Wa alla yazida wawan qabla al jalalah. Jadi tak boleh menambah wallah, tak boleh. Sebelumnya lafaz Allah tak boleh ditambahi lafzal jalalah. Wa alla yaqifa baina kalimatain takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tak boleh berhenti antara Allahu Akbar, berhenti namanya Allah Akbar, tak boleh. Jadi harus bersambung Allahu Akbar. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, maka harus didengar oleh dirinya sendiri,
Ya, semua hurufnya. Jangan Allah Akbarnya di dalam hati, tidak boleh. Semua hurufnya Allahu Akbar. Jangan terlalu keras. Kalau lagi sholat sendirian, pas waktunya maghrib, isya, subuh, memang waktu sholat yang disunahkan untuk keras, boleh. Tapi kalau lagi berjamaah, tidak boleh. Cukup didengar di telinganya sendiri. Dan semua hurufnya. Jangan Allahu Akbarnya di hati. Ya, atau bar, nggak boleh. Jadi semua hurufnya harus terdengar di telinga. Wa dukhulul waqti fil muwaqqati. An-nasalis asrar min syuruti takbiratul ihram dukhuli waqtil fardhiyah wan nafliyah waqatan wa dawis sabab. Jadi sudah masuk waktu sholat. Wa iqa'uha 'alal istiqbal. Jadi harus lagi menghadap kiblat. Jadi masih sibuk sama rukunya, masih gini, jangan dulu takbiratul ihram. Dipastikan dia sudah menghadap kiblat, pastikan dia berdiri sempurna. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Anal khamis asar min syurut takbiratul ihram adamu ikhlal musalli bi harfin min hurufiha. Jadi tidak ada pemisah antara huruf dengan huruf yang lainnya, ya. Jadi antara ro dengan ba, nah itu. Atau begini, akbaru. Jadi ada kayak ada wawu gitu, ya, itu tidak sah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram wa ta'khir takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Dan makmum harus mengakhirkan takbiratul ihramnya, jangan bersamaan dengan imam atau mendahului. Ini kita lagi berjamaah, imam belum takbiratul ihram, ini sudah takbiratul ihram, ya. Atau barengan sama imam. Jangan imam Allahu Akbar kita takbiratul ihram juga. At-tartib, dan yang ke apa? Yang keberapa tak tahu nih. Annal awal min syurutil Fatihah. Kok bisa ke Fatihah? Oh, terakhir berarti tadi ya. Jadi terakhir adalah tidak boleh makmum mendahului imam di dalam takbiratul ihram. Jadi kita belajar walaupun sepertinya remeh, kecil, tapi kalau tidak dengan didasari ilmu. Imam Syafi'i sampai berkata ya, orang beribadah tanpa didasari ilmu bagaikan keledai. Keledai ini binatang yang paling bodoh. Diseret ke timur, diseret ke barat, mau diapain aja nurut pokoknya keledai. Dinaikin walaupun dia tidak kuat tetap dia jalan. Beda sama yang lain. Kalau yang lain tidak kuat, kipun lagi, muntah lagi. Ya, jadi kalau keledai ini memang binatang yang paling ya bukan sabar ya, bodoh. Jadi katanya Imam Syafi'i, orang yang ibadah tanpa didasari ilmu sia-sia pasti itu. Ibadah tanpa didasari ilmu bagaikan keledai. Kita jangan sampai tidak punya ilmu. Makanya kita tentang rukun dan sunnahnya itu harus tahu. Rukun di dalam sholat itu apa aja. Jangan menyangka sunnah itu rukun. Jangan menyangka rukun itu sunnah. Tapi kalau menyangka sunnah itu rukun masih boleh. Tapi kalau rukun dikira sunnah, tidak sah sholatnya. Lebih-lebih Fatihah ya. Fatihah ini adalah sebuah
kewajiban seperti haji. Orang kalau tidak pergi ke Arafah bukan termasuk haji. Jadi dia melakukan rangkaian, semua rangkaian, mulai datang umroh, ikut sa'i, kemudian tahallul, segala macam sudah rangkaiannya, jumroh, tapi dia tidak wukuf di Arafah, maka belum dikatakan haji, belum termasuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi al-hajjul Arafah, haji itu Arafah. Begitu juga sholat. Sholat kalau tidak pakai Fatihah tidak sah. Ya. Jadi semuanya itu, dan Fatihahnya harus fasih. Setiap hari yang belum fasih belajar. Ya. Belajar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya ha itu ada iya, itu him. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, berarti tidak ada iya, lain arti. Bismillahirrahmanirrahim, mim itu ada alif, ada harokat panjang, sekedar panjang ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau guru saya, Bapak Khadijah, itu kalau ngimamin nun itu kayak keluar dari fasihnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ditekan karena di situ ada tasydid. Tasydid itu dua huruf dijadikan satu. Iya dua itu aslinya, tapi di tasydid akhirnya dijadikan satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alif dulu, jangan an'amta, jangan an'amta baru ain. Kalau alif tempatnya an di sini. Kalau ain di ain ini di tenggorokan, tapi tidak nyampe ke tenggorokan, langit-langitnya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi Fatihah yang belum fasih, tolong belajar terus. Style itu YouTube-nya, HP-nya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk belajar. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Bagaimana caranya mengeluarkan ra, bagaimana caranya mengeluarkan ain, karena tidak sah Fatihahnya kita, tidak benar Fatihahnya kita, tidak sah sholatnya kita. Dan kita ini di dalam Fatihah, saya menambahkan sedikit tasawufnya ya. Jangan mengentengkan Fatihah. Kita setiap hari Fatihah yang kita baca di dalam sholat 5 waktu ada 17 kali ya. Dan di Fatihah itu cukup doa, segala macam doa sudah ada di Fatihah ya. Kalau kita tahu artinya Fatihah itu, pasti kita akan melakukannya dengan tumakninah, dengan hati-hati dan meresapi sungguh indah kata-kata di dalam Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di mana di Mekah ada pakai bismillah ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, raja daripada raja. Ya, besok raja di dunia, raja di akhirat.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Tiap hari kita minta pertolongan kepada Allah. Tolong ya Allah. 17 kali kita minta pertolongan kepada Allah, menyatakan bahwasannya kita ini benar-benar dhaif, benar-benar lemah, hamba yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Dan kepada siapa kita meminta pertolongan? Menyatakan bahwasannya kita lemah, menyatakan bahwasannya kita sangat butuh kepada Allah. Aku ya Allah, iyyaka na'budu, aku hanya menyembah kepadamu, tidak selain kamu. Iyyaka nasta'in, kepadamu juga aku memohon pertolongan. Pertolongan dari segala macam, mulai pertolongan urusan dunia juga pertolongan urusan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kepadaku jalan yang lurus, baik jalan di dunia, mau bisnis, mau nyekolahkan anak, mau mondokno anak, semuanya itu ada doa di dalam Fatihah. Minta betul-betul jalan yang lurus besok di akhirat, pertemukan dengan Rasulullah, pertemukan dengan guru-guru mulia kita ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalanmu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Para soleh-solehnya Allah, wanita-wanita solehah besok, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan besok ya. Di dunia ada orang yang Allah berikan kenikmatan dunia, beri juga ya Allah kenikmatan dunia yang tanpa merugikan kenikmatan akhirat. Berikan aku kenikmatan sebagaimana Engkau memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, selain daripada jalannya orang yang telah Engkau sesatkan. Jauhkan aku dari orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Jadi kita diminta setiap hari jalannya di dunia ini. Kadang kita ini tidak tahu berteman, tiba-tiba temannya kita membawa kita jauh dari Allah, membawa kita jauh dari Rasulullah, membawa kita jauh dari kebaikan-kebaikan. Ya, minta perlindungan setiap hari 17 kali kepada Allah. Kalau tidak kita lakukan dengan khusyuk, tidak ada artinya. Jadi kita itu di dalam Fatihah itu doa semuanya. Minta perlindungan dari teman-teman yang dapat menyesatkan, minta pertolongan dari orang-orang yang jahat menjahati kita, minta pertolongan anak-anak kita yang lagi jauh, yang lagi bekerja, yang lagi mondok. Kita terbatas hanya berdoa. Paling ngomong nelpon nak yang nak, hati-hati ya, awas ya kalau ngomong sama temen jangan sampai nyinggung hatinya, awas ya nak ya, di jalan nanti dia lagi di perjalanan, hati-hati ya. Kita cuman bisa memberikan nasihat, cuman bisa berdoa, iya kan? Tapi semua yang memberikan perlindungan itu Allah. Di dalam Fatihah cukup. Jadi setiap hari Fatihain anak-anaknya satu-satu. Fatihain anaknya satu-satu, pagi Fatihain sebut namanya satu-satu, maka insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Kita tidak bisa, tidak mampu kita. Anak kita lagi jauh dalam pandangan kita tidak bisa mengawasinya. Tapi kalau kita minta perlindungan kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan perlindungan, anak cucu kita semuanya insya Allah. Karena pasti janji Allah, orang yang lagi duduk di majelis ini, di majelis taklim dimanapun itu, orang yang lagi duduk bukan cuma kita yang lagi menikmati rahmatnya Allah, tapi orang yang lagi jauh sama kita, orang yang lagi mencari nafkah, Allah berikan rahmat karena perantara kita duduk di tempat ini. Anak kita yang lagi ada di rumah, anak kita yang lagi ada yang sekolah, anak kita yang lagi main, anak kita yang mana, Allah berikan curahan rahmat karena duduknya kita di tempat ini. Juga orang-orang yang sudah mendahului kita daripada orang tua kita, saudara kita, semua orang-orang yang telah mendahului kita,
diberikan rahmat kesejukan oleh Allah berkat duduknya kita di tempat ini. Jadi tidak sia-sia kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini adalah awal dari duduknya kita di surga besok bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul